Porky Pig. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang bertanding boxing, di mana ronde pertama berjalan lancar bagi petarung bernama Cass Walker. Tapi ternyata si Cass ini belum juga mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya. Hal itu dikarenakan sang pelatih sekaligus manajernya memang telah mengatur agar pertandingan ini hanya demi memanjakan mata penonton. Cass yang sudah muak akan hal itu memutuskan untuk all out di ronde berikutnya, dan benar saja lawannya auto langsung KO. If you keep stopping her, Biddy, no one's gonna want to fight us. Akibat tindakannya, sang coach memilih untuk meninggalkan Cass. Nah, saat ia hendak keluar dari sana, tiba-tiba dirinya tak sengaja berpapasan dengan salah satu sahabat lamanya bernama Brody. Brody ini memiliki prestasi yang luar biasa, di mana ia sempat menjadi juara dunia MMA. Ia agak kaget melihat seorang petarung tangguh seperti Cass Walker bertarung di event yang sebenarnya untuk pemula. Ia pun mengajak Cass untuk bertemu dengannya sebentar malam di sebuah klub untuk ngobrol lebih lanjut. Singkat cerita, Cass pun ke tempat yang dimaksud. Di sana, Brody malah udah keburu mabuk dan asik main cewek. Keduanya pun mencoba saling berbincang, di mana Brody mulai bercerita kalau dirinya kini akan bertarung di sebuah ajang bernama PFC. Ajang yang seperti MMA, namun pertarungan tersebut tak memiliki peraturan sama sekali. Bisa dibilang brutal. Makanya Cass sempat kaget mendengar keputusan tersebut. Belum lagi Brody rencananya akan melawan seorang petarung yang terkenal sangat berbahaya bernama Caesar. Salah sedikit saja dirinya bisa-bisa cacat seumur hidup. Sebelum keduanya berpisah, Brody sebenarnya sempat menawarkan Cass sebuah kerjaan, di mana Cass bisa ikut bersamanya ke Thailand sebagai pelatihnya untuk melawan Caesar. Namun tawaran itu ia tolak. Sebelum keluar dari bar, Cass juga sempat berkenalan dengan seorang wanita bernama Misha yang merupakan corporate marketing bagi perusahaan penyelenggara PFC. Anyway, saat pulang ke parkiran, Cass melihat dua orang yang mencurigakan. Ia pun mengikutinya dan benar saja, ternyata Brody sedang dijebak dengan di-framing sebagai atlet yang sedang selingkuh dengan istri orang lain. Untung saja Cass ada di sana. Porky Pig. Akibat kejadian semalam, paginya pas bangun tidur, Brody langsung memohon agar dirinya mau ikut ke Thailand. Setidaknya, jika tidak sebagai pelatih, bisa sebagai mentornya, karena Cass terkenal sebagai pria yang lurus. Ya, setelah dipikir-pikir, akhirnya Cass menerima tawaran tersebut. Mereka pun berangkat ke Thailand karena pertandingan akan dimulai kurang lebih 2 bulan dari sekarang. Brody pun berpamitan ke istri dan kedua putranya. By the way, kenapa petarung sekelas Brody ini mau main di ajang PFC yang notabene sangat berbahaya? Hal itu tak lain karena bayarannya yang fantastis, di mana untuk sekali pertandingan ia dibayar 2 juta dolar atau setara dengan 30 miliar rupiah. Seperti biasa, jauh hari sebelum pertandingan diadakan press conference untuk meningkatkan publicity dari pertandingan. Pemilik ide sekaligus pengelola dari ajang PFC adalah seorang pria bernama Hugo Vega, memimpin jalannya acara. Namun tiba-tiba lawan dari Brody mendadak marah karena salah satu wartawan mempertanyakan soal kasus KDRT yang ia lakukan terhadap mantan istrinya. Di sini kita diperlihatkan seberapa beringasnya Caesar yang membuat petarung sekelas Brody sedikit khawatir terkait hasil pertandingannya ke depan. Cass sendiri saat ini sedang mengecek tempat latihan dari Brody dan timnya selama di Thailand. Saat baru masuk sana, dirinya langsung diremehkan oleh sang pelatih utama dari Brody. Namun ia terlihat tak peduli dan sibuk mempersiapkan alat latihannya. Di saat orang-orang sana latihan menggunakan peralatan seperti punch bag ataupun alat-alat gym lainnya, Cass sendiri menggunakan bahan-bahan bekas seperti botol kaca, ban, papan, dan sebagainya. Tentu saja hal ini menarik perhatian orang-orang. Bahkan tak sedikit atlet MMA muda yang mengejeknya, salah satunya si Cobra. Dengan sombong ia merasa Cass bukan saingannya, hanya karena jenis latihan yang tak wajar bagi orang-orang pada umumnya. Brody yang baru masuk ruangan sebenarnya ingin melerai, tapi Cass sendiri yang sedikit kesal memang ingin menerima tawaran tersebut. It's okay, Brody. We know when you're ready. Come on, old school, let's do this. Pertandingan ini disaksikan oleh seluruh anggota. Gerakan-gerakan jurus karate yang tadi Cass perlihatkan pas latihan ternyata sebuah teknik yang sangat efektif untuk menumbangkan musuhnya.
Alhasil begitu kelar pertandingan, Cobra terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena 3 tulang rusuknya patah. Kini tak ada lagi orang yang meragukan dari kemampuan Cass Walker. That Case was undefeated in 42 fights. Keesokan harinya, Cass habis jogging singgah ke tempat Brody buat ngejak dia jogging juga. Namun sampai di sana bukannya si Brody siap-siap latihan, malah lagi asik main wanita. Belum lagi sudah beberapa hari dirinya tiap datang ke tempat latihan selalu bermalas-malasan. First couple days, still getting into the swing of things. I'm not gonna be late all this. Anyway, akibat kekalahan Cobra kemarin, Vega datang ke tempat latihan untuk menemui Cass yang ternyata mereka berdua dari dahulu sudah sempat saling kenal. Tanpa basa-basi, Vega menawarkan Cass untuk menggantikan posisi Cobra di sebuah pertandingan. Alih-alih menerima tawaran tersebut, Cass malah menyarankan petarung lainnya. Ia bahkan bersedia diajak sparring sama anak muda ini untuk menunjukkan kapasitasnya di hadapan Vega. Sayangnya, kemampuan dari anak muda tersebut sama sekali tak membuatnya tertarik. Sekedar info, hampir semua orang di tempat itu merasa cemburu sama Cass karena dapat tawaran tapi disia-siakan. Hey, what the fuck was that out there? Right? So let's go do some mitts. Come on. Singkat cerita, anak muda yang tadi Cass bantu sparring mendatanginya sembari memohon agar bisa diangkat menjadi muridnya. Sebenarnya, Cass agak malas untuk mengajari anak baru ini. Namun ia tak enak hati jika menolak niat belajar dari kedua anak muda tersebut. Alhasil, mereka berdua pun dilatih saat semua orang sudah pulang. Dan latihan yang Cass berikan tak seperti pelatih lain berikan pada These in your umumnya. head were used as weapons and were trained us into one specific point. Di lain sisi, pemberitaan mengenai pertarungan Brody dan Caesar terus di-up untuk menaikkan minat penonton. Para wartawan bahkan datang ke tempat latihan untuk mewawancarai Brody terkait perkembangan latihannya. Di saat itu, beberapa jurnalis senior tak sengaja melihat Cass dan bilang mereka kira Cass sudah mati saat masuk ke penjara dahulu. Mendengar fakta itu, Misha langsung semakin tertarik untuk menggali informasi mengenai latar belakang Cass. Sebenarnya nih, sedari awal Misha ini sudah suka sama Cass. Dari pembawaan yang kalem serta orang yang disiplin dan tak suka main wanita, membuat dirinya malam itu tanpa basa-basi mengajak Cass untuk ngedate di resto besok siang. Saat balik ke penginapannya, Cass minta saran ke kedua muridnya untuk pakai pakaian apa buat ngedate besok hari. Saking lamanya si Cass ini sudah vakum dari dunia cinta. Kind of colorful, isn't it? Nah, man, this is what's up. Where am I gonna get flowers? Singkat cerita, keesokan harinya di resto mereka berdua pun saling berbincang. Misha sebenarnya adalah seorang janda yang telah lama mencari pasangan hidup. Namun untuk ke tahap lebih lanjut, ia ingin memastikan kalau Cass adalah orang yang tepat. Makanya ia tak malu-malu untuk langsung bertanya terkait kejahatan apa yang dulu Cass lakukan hingga bisa masuk ke penjara. Namun pertanyaan itu membuat Cass cukup tersinggung dan memilih untuk pergi dari sana. Pas keluar dari resto, pelatih dari Brody tak sengaja melihatnya dan menyadari kalau Cass habis ngedate sama Misha. Tapi kok dia ada di sana ya? Nah, ternyata siang itu dia, Brody, dan Vega mengadakan pertemuan terkait perilaku Brody yang dianggap tak mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi Caesar. Hal ini bisa membuat penonton kecewa besar pas hari H. Alhasil, agar maksimal, Vega menyuruhnya untuk mengkonsumsi berbagai pil doping melalui orang kenalnya. Tekanan demi tekanan membuat Brody cukup stres. Tambah lagi pas ia tahu kalau Misha suka sama Cass. Karena dari dulu ia juga sudah mencoba mengincarnya, namun selalu ditolak. Alhasil pas di tempat latihan ia memaksa untuk sparring. Tapi Cass tak mengira kalau sparring kali ini seakan-akan pertandingan sungguhan. Hampir saja Cass menghabisi Brody jika tak dilerai oleh pelatihnya. Orang-orang di tempat latihan semakin kagum sama Cass karena berhasil mengalahkan mantan juara dunia MMA. Kabar hasil pertandingan sparring ini juga sampai ke telinga Vega, yang membuatnya semakin penasaran siapa sebenarnya Cass Walker. Ia pun meminta bawahannya untuk menyelidiki semua info rahasia terkait masa lalu Cass. Keesokan harinya, saat melatih dua muridnya di taman, Cass didatangi oleh Misha. Ia datang untuk meminta maaf atas perilakunya kemarin. Dengan lapang dada, Cass juga menerima permintaan maaf tersebut. Di lain sisi, untuk memperbaiki hubungannya dengan Brody, Cass mengajaknya untuk kulineran sambil ngobrol. Di sana, mereka berdua akhirnya bisa berbincang dengan terbuka. Brody sempat bilang kenapa dia nggak bisa fokus karena pertandingan ini penuh dengan tekanan. Sejujurnya, dia juga khawatir jika akibat pertandingan brutal ini, dirinya malah jadi cacat. Tapi jika dia berhasil menang, fee tersebut cukup untuk membuatnya pensiun dari dunia atlet.
Namun, setelah sparring dengan Case kemarin, akhirnya ia juga tersadar dan berjanji akan berlatih dengan serius di bawah bimbingannya. Tak sampai di sana, untuk membuktikan perkataan Brody, keesokan harinya dia juga meminta Matty pelatihnya untuk menerima kehadiran Case dan saling bekerja sama untuk melatihnya sampai hari pertandingan tiba. Dan dari sana, hari-hari Brody dipenuhi dengan latihan ketat. Untuk melindungi Brody dari kerugian akibat cedera, Misha mendaftarkannya ke pihak asuransi. Namun ia sempat ragu karena diam-diam selama ini ia mengkonsumsi pil doping yang jika ketahuan dirinya tidak bisa mengklaim asuransi tersebut. Case dan Misha sendiri malam itu menghabiskan waktu untuk menebus kesalahannya kemarin dengan mencoba untuk ngedate kedua kalinya. Di penghujung malam, Misha sebenarnya sudah memberi kode buat si Case untuk masuk ke rumah. Namun karena malu-malu, ia malah tak berani mengambil langkah lebih jauh. Yang pada akhirnya ia sesali ketika balik ke penginapan. You are an idiot. All you had to do. Keesokan harinya, salah satu staf Vega tiba-tiba mendatanginya dan menawarkan Case sebuah kontrak untuk ia tanda tangani. Dengan percaya diri, Vega mengira Case bakal menyetujui langsung tawarannya hanya karena modal nilai kontrak yang lumayan besar. Belum lagi dengan sombongnya, ia hanya menyuruh anggotanya untuk membawakan kontrak tersebut dan bukan dirinya sendiri. Hal itu membuat Case mencoret-coret isi kontrak tersebut dan meminta salah satu muridnya untuk membawakannya kembali ke sana. Vega sama sekali tak menyangka ada petarung seperti Case yang berani menolak tawarannya. Ia pun meminta stafnya untuk menggali lebih dalam terkait masa lalu dari Case. Beberapa hari kemudian, orang-orang dibuat heboh karena tersebarnya video Case saat melawan polisi di masa lalu. Dari video itu kita bisa lihat Case seakan-akan dijebak oleh seseorang yang membuat polisi ingin menahannya. Namun, ia malah memberikan perlawanan. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Case bisa sampai di penjara dahulu. Video itu viral sampai mendapatkan 20 juta views dalam satu hari, yang membuat para wartawan bahkan mendatangi penginapan Case untuk wawancara. Namun, bagi Case, video viral itu hanyalah aib dari masa lalunya. Di lain sisi, publisitas mengenai pertandingan Brody dan Caesar nampaknya tak begitu berhasil. Orang-orang kurang berminat untuk menontonnya. Vega yang sudah menggelontorkan duit untuk pertandingan ini takut kalau nggak bakal balik modal. Orang-orang malah lebih tertarik sama Case karena video viralnya. Melihat hal itu, ia pun mendapatkan ide licik lainnya. Salah satu idenya dimulai dengan membujuk Case dengan memberikannya penginapan villa mewah. Kebetulan dari kemarin, Case cuma dapat hotel tua. He's trying to help. Singkat cerita, pas sampai ke tempat latihan, Brody terlihat sedang asik latihan teknik kuncian bersama orang baru yang Case tak pernah lihat sebelumnya. Ia pun sempat menanyakan hal itu ke Matty. Soalnya hal ini cukup berbahaya dan jika sembarangan, Brody bisa-bisa terkena cedera. Yeah, but you look too sick. Shit. Saat di rumah sakit, Brody yang cedera terlihat khawatir karena sekarang dirinya harus membayar biaya penalti yang Vega berikan. Pertandingan itu juga tak mungkin lagi diundur karena akan semakin memperbesar pengeluaran dari pihak penyelenggara. Namun Case bilang ke Brody untuk tetap tenang karena asuransi yang kemarin mereka daftarkan mengcover kejadian seperti sekarang. Brody tetap tak yakin karena selama ini dirinya sudah melanggar peraturan dengan memakai pil doping sebelum latihan. Case hanya tersenyum mendengar hal itu karena diam-diam sejak awal ia berhasil menyabotase obat-obat doping Brody dan mengganti isinya dengan vitamin. These steroids. Crushed up baby aspirin. To change those locks because they're a little too easy to break. Drug? You believed it, so you achieved it. Di saat Case lagi sibuk packing untuk balik ke Amerika karena pertandingan Brody dan Caesar batal, tiba-tiba Vega mendatanginya dan menawarkan bagaimana jika dirinya menggantikan Brody untuk pertandingan melawan Caesar. Tentu saja, Vega juga tak main-main dengan kontraknya kali ini, dengan menawarkan fee senilai $1 juta. Bisa dibilang fantastis, mengingat ini hanya untuk sekali pertandingan. Makanya, tawaran itu Case terima. Facing him will be veteran fighter Case Walker. Waktu tersisa 1 minggu sebelum pertandingan dilaksanakan, berita mengenai pertandingan Case menjadi buah bibir dan kini gilirannya yang harus latihan keras setiap hari di bawah bimbingan dari sahabatnya Brody. Namun di antara semua orang yang mendukungnya, salah satu murid Case sendiri malah terlihat tak senang dengan pertandingan ini. Karena ia merasa Case meninggalkan prinsipnya. Ia memandang gurunya selama ini sebagai pria yang tak bisa digoyahkan, meski tahu akan dibayar fantastis untuk bertanding. Maka dari itu, pas pulang dari sana, Case pun bercerita terkait hal tersebut ke Misha.
Dan setelah mereka bercakap cukup panjang, Case mulai menyadari ada hal yang tidak beres dari pertandingan ini. Seakan-akan sudah diatur oleh Vega yang memanfaatkan popularitasnya. Maka dari itu diam-diam saat di tempat latihan, Case berhasil membuka loker dari orang yang melatih teknik kunciin Brody kemarin. Dan dari HP-nya ditemukan chat yang membuktikan kalau memang ia diutus oleh Vega untuk mencederai Brody agar Case muncul sebagai penggantinya. 10 minutes after your session with Brody, put your hands down. Sore itu Case bersama yang lainnya memikirkan cara agar bisa membalas kelicikan dari Vega. Tapi dari diskusi tersebut, mereka tak mendapatkan solusi selain membalasnya dengan memenangkan pertandingan lalu nanti baru setelah itu Case memutuskan kontraknya. Karena jika tidak, ia akan terkena tuntutan hukum. Singkat cerita, akhirnya hari pertandingan tiba. Dan malam itu, Vega terlihat sangat senang karena dirinya berhasil meraup keuntungan kira-kira sampai dengan 30 juta US dollar dari pertandingan kali ini. Misha sendiri saat baru tiba di lokasi pertandingan memilih untuk tiba-tiba resign sebagai bawahan Vega. Hugo, I quit. Now? Malam itu pertandingan dibanjiri oleh penonton. Namun mendekati pertandingan, Case belum juga melakukan pemanasan. Nampaknya tak berhenti memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dirinya langsung mendatangi ruang ganti Caesar. Ia mencoba memprovokasinya namun sempat dilerai. Brody serta orang-orang di sana sempat kebingungan apa tujuan dari tindakan Case kali ini. Brody, you getting paid back tonight. Just one question. Hingga akhirnya provokasi dari Case berhasil ketika mereka sudah akan memasuki ring. Orang-orang kembali mencoba melerainya, tapi pada akhirnya tidak ada yang berani maju. Dan pertarungan pun dimulai tapi secara tidak resmi. Pertarungan cukup sengit, namun Case cukup kesulitan. Mengingat tinggi maupun berat badan mereka berdua terpaut cukup jauh. Hingga akhirnya ia harus menggunakan ilmu karatenya untuk memberikan Case luka dalam. Dan dengan begitu, Case berhasil memenangkan pertarungan. Vega sendiri berjanji akan menuntut Case akan kejadian ini karena telah merugikannya. Baik dari pihak stasiun TV maupun sponsor lainnya meminta uang mereka dikembalikan. Namun Case terlihat tenang karena jika Vega menuntutnya, ia juga berjanji akan menuntut balik melalui bukti-bukti yang ia dapat terkait kecurangan yang Vega lakukan terhadap Brody. Di lain sisi, walaupun pertandingan tidak dilakukan di atas arena, tapi orang-orang di sana bersorak gembira atas kemenangan Case. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau kalian ada rekomendasi film baru ataupun tanggapan terhadap film ini, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa.